Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Di video kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya ada dua kondisional untuk trading di hari kemarin, yaitu yang pertama, jangan fokus terhadap S&P Global, ISM ataupun apapun itu, fokusnya terhadap ADP saja. Dan terjadi pada saat ADP itu semuanya kejadian apa yang saya ucapkan. Orang-orang yang greedy itu kemungkinan besar pasti panik ya guys di jam itu ya, karena kemarin itu terjadi kenaikan ya, terjadi kenaikan dari area sekitar 64.000 langsung naik ke area sekitar 64.400 ya. Bahkan sempat di YT saya juga ada orang yang bilang makasih bang, saya tuh udah langsung pakai tanda suruh TP sekarang. Lalu pada saat sekitar jam 9 itu terjadi akumulasi dam hingga area sekitar 63.700. Itu pasti orang panik banget. Nah itulah kenapa kemarin saya bilang bahwasanya waktu ADP itu profit dikit 2%, 3% udah langsung hit and run aja. Tunggu nanti jam setengah 10 malam. Nah jam setengah 10 malam itu ada di area sekitar sini nih ya, di area 64.300 langsung naik sampai 65.000. Nah inilah yang saya maksud bahwasanya jangan terlalu greedy. Akibatnya kalau orang yang kemarin itu mengikuti instruksi saya di dalam ekonomi kalender itu pasti profit 2 kali ya guys ya. Bahkan saya sendiri sih profit 3 kali. Saya profit pertama di jam 19.15 itu saya take profit itu cuma sekitar 2 menit 3 menit doang. 2 menit 3 menit udah langsung close. Setengah 9 saya open posisi lagi tuh. Setengah 9 saya open posisi lagi karena Wall Street buka ya, dan setengah 10 saya open posisi lagi. Semuanya long. Jadi kemarin saya profit 3 kali. Kayak gitu. Terus hari ini bagaimana bang? Hari ini cuma ada satu event saja, yaitu initial jobless claim. Tidak terlalu seram dan tidak terlalu satset ya. Maksudnya satset itu bagaimana bang? Besok kalau kalian pengen lihat satset ya, besok itu adalah salah satu kejadian yang selalu digembar-gemborkan ya, NFP. NFP ini serem. Kenapa bisa serem? Kalau kalian nggak tahu ya, NFP itu biasanya 1 detik. NFP itu biasanya 1 detik. Kalau kalian nggak paham, tunggu besok ya. Jadi NFP itu biasanya 19.30 teng langsung set gitu. Kalau hasilnya hijau ya langsung dam, hasilnya merah juga langsung pump. Jadi biasanya itu hitungan sepersekian detik kalau NFP. Kalau kemarin kan kayak biasa-biasa aja ya gitu ya, loading gitu kan. Nah hari ini adalah initial jobless claim. Besok aja kita bahas NFP kondisionalnya seperti apa. Hari ini ada initial jobless claim yang terjadi di jam 19.30 dan alhamdulillahnya ini adalah independen, alias tidak ada kondisional yang mengatur apapun di jam 19.30. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, before Wall Street. Nah ini adalah salah satu kondisional yang cukup gampang. Nggak gampang banget sih, trading nggak ada yang gampang, tapi bisa dibaca loh ya, bisa dibaca. Simple banget ya. Kalau misalkan hasilnya merah tinggal long, hasilnya hijau tinggal short gitu aja, karena ini tidak ada situasional atau kondisional tertentu ya. 19.30 dia independen dan before Wall Street. Coba kita cek hasilnya apa nih ya, hasilnya forecastnya adalah 197 ke 203 naik, mengambil alat tolak ukur sebelumnya 201 ke 197 itu turun sama dengan hijau, berarti naik sama dengan merah. Wow, initial jobless claim itu masih mendukung untuk Bitcoin naik guys. Tapi sekali lagi jangan pernah percaya dengan forecast, karena actual itu juga bisa terjadi reversal kapanpun ya. Jadi nggak ada alat tolak ukur sempurna antara forecast dan actual itu ya. Harus percaya actual daripada forecast ya. Besok sih yang menarik ya. Ini saya akan singgung sedikit ya. Besok itu akan ada pesta FOMO menurut saya. FOMO, Festival of Margin Call. Biasanya orang-orang yang terlalu berkeyakinan bahwasanya forecast itu selalu sesuai dengan actual, dia akan mengopen posisi before. Jadi seolah-olah mereka itu mempunyai harapan hidup 50% untuk menjadi kaya dan 50% untuk menjadi miskin. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Besok kalau kita lihat NFP ya, kita udah bahas initial jobless claim ya. Intinya jobless claim itu kondisional, nggak ada apapun, tinggal sesuai dengan warna aja. Nah, kita akan singgung NFP besok ya. NFP besok itu biasanya kalau kita cek secara forecastnya 57 ke 88 naik, 114 ke 57 itu turun sama dengan merah, berarti naik itu sama dengan hijau. Nah, Festival of Margin Call itu biasanya akan melahirkan orang kaya baru dan orang miskin baru. Biasanya apalagi yang untuk full ratakan leverage dan full margin. Rata-rata orang yang tidak terlalu mengerti, atau ada dua kemungkinan sih sebenarnya. Yang pertama, dia tidak terlalu mengerti bahwasanya hasil forecast itu bisa berbeda dengan hasil actual. Tapi kan nggak mungkin kan, orang-orang yang punya duit kayak gitu tuh nggak mungkin bodoh. Mereka juga udah tahu. Lalu yang kedua, memang sengaja. Mereka sengaja untuk price in duluan karena tidak mau telat, berharap forecast itu selalu tepat dengan actual, dan ada semacam seperti suggest bahwasanya ya udah cacing naga-naga kayak gitu aja.
Besok itu akan menarik sekali di jam 19.30. Kalian kalau entah itu TikTok, YouTube dan sebagainya kayak itu bakalan banyak sekali orang yang live. Rata-rata pasti ambil open posisi short sesuai dengan forecastnya. Tapi ada sebagian juga yang waras nih. Ada sebagian influencer juga yang waras nungguin actualnya. Tapi rata-rata besok orang itu akan ambil open posisi short bahkan before NFP itu terjadi. Karena takut terjadi price in dan takut terjadi ketinggalan pada saat detik itu juga langsung sepersekian dikit. Kayak gitu ya. Jadi yang menarik itu besok sebenarnya NFP. Kalau hari ini tidak ada situasi atau kondisional khusus, tinggal sesuai dengan warna. NFP besok itu akan menghasilkan banyak sekali festival of margin call. Banyak yang mendadak kaya, banyak yang mendadak nggak ada juga. Cacing-cacing naga-naga. Kayak gitu aja lah. Tapi kalau pricingnya ini memang kita open posisi short berlawan ya, berlawanan dengan initial jobless claim. Kalau kalian nggak percaya, bolehlah kalian searching di influencer banyak TikTok besok pasti banyak yang ambil open posisi short. Tapi kalau kalian mendengarkan apa kata saya, jangan pernah kalian merasa forecast itu selalu dengan sesuai actual. Mungkin sebagian dari kalian itu melihat influencer, wah ini bang dia benar mulu. Kebetulan aja. Karena bahkan selevel Wall Street sekalipun itu nggak bisa tahu antara actual. Tahu bocorannya tahu, tapi antara actualnya yang asli itu kemungkinan nggak tahu gitu ya kan. Jadi selalu hati-hati untuk besok ya. Kalau hari ini memang tidak ada sesuatu yang cukup menarik untuk dibahas ya. Karena initial jobless claim ini independen. Hari ini coba kita cek likuidasi heat map. Wow, di sini ada dua. Ada dua ini. Warna kuningnya ini lebih tebal ke bawah. Ini kayaknya nih, ini terserah lah kalian mau bilang saya ngarang atau kayak gimana. Di likuidasi atas ini menyambut initial jobless claim. Tapi likuidasi yang bawah ini menyambut NFP besok ya. Karena NFP itu biasanya rame sekali. Jadi kemungkinan besar ini adalah likuidasi untuk NFP besok, sedangkan ini adalah menyambut untuk initial jobless claim sekarang gitu. Tapi itu mitos. Faktanya kalau kita baca, Wall Street atau para pemain dunia atau cukong atau paus atau apapun itu sekarang tidak bisa mengetahui tentang arah kemana Bitcoin atau arah kemana ekonomi kalender itu akan berlangsung di hari ini. Di initial jobless claim itu biasanya kalau misalkan memang udah ada bocoran, biasanya warna kuningnya itu cuma satu arah guys. Cuma karena ini ada dua arah, ada di atas juga, ada di bawah juga, kemungkinan besar ini berarti belum ada bocoran pasti antara initial jobless claim itu hasilnya merah ataupun hijau. Maka dari itu saya sekali lagi saya bilang bahwasanya jangan pernah percaya dengan forecast. Kita harus percaya dengan actual aja nanti di jam 7:30. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.